Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah di pagi hari ini akan mulai membaca kitab Al-Qawaidul Hisan al-muta'alliqatu bi tafsiril Quran. Kaidah-kaidah yang indah yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, atau As-Sa'di, sebagian membaca As-Sa'di, di mana beliau ini ma'ruf ya. Beliau adalah pengarang ya, sahib tafsir taib, pengarang tafsir yang terkenal yaitu Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Taib, yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Paham ini yang kalian sudah baca di tahun lalu. Sudah baca tak? Dapat semua? Dapat. Okay. Ada je rekamannya? Ada. Ya, tak senyum-senyum je lihat. Taib. Jadi beliau sangat pas sekali beliau punya tafsir, dan beliau tuangkan kaidah-kaidah dalam tafsir itu dalam buku beliau ini. Paham ini? Dan antum kalau sudah pelajari apa yang beliau tulis ini, punya pengaruh yang sangat besar. Apa yang beliau sebutkan kaidah. Paham ini? Baik. Jadi beruntung kita di awal belajar. Oke, kalau kalian itu bahasanya tahun kedua ya sudah dapat kitab ini, dan insyaallah taala dengan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan ini bisa selesai sampai bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban di pertengahan. Baik. Dan apa yang beliau tulis ini subhanallah, ini sangat luar biasa. Baik. Dan di antara guru yang paling sering mengulang memurojaah kaidah-kaidah walaupun tidak menyebut secara langsung, itu ustaz kita, guru kita Ustaz Khaidir hafizahullah. Itu antum kalau lihat nanti kaidah-kaidah ini, antum bisa lihat pembahasan beliau, ceramah beliau, daurah beliau. Paham ini? Walaupun beliau tidak sebutkan bahwa ini kaidah yang diambil dari Al-Qawaidul Hisan. Dan ada beberapa kaidah itu ada antum dapat mungkin di Qawaidul Fiqhiyah dan yang lainnya. Paham ini? Baik. Kita baca sekarang mukadimah. Dan ini beliau adalah guru dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ya. Guru dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Jadi jangan tanya ya, gurunya ini luar biasa. Melahirkan murid yang juga luar biasa pula. Beliau punya banyak karangan ya. Ini Syekh As-Sa'di itu punya banyak karangan tentang tafsir, tentang fikih. Ya, paham ini? Itu beliau punya banyak tulisan, banyak karangan. Baik, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Baca langsung. Al-qaidatul ula. Muqaddimah. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Jadi itu memang seperti itu cetakannya ya. Baik. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Jadi di tulisan tangan beliau ini tidak ada wa nastahdi ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Baik. Itu memang seperti itu. Ada tambahan wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina sampai wa sallama taslima. Baik. Amma ba'd. Silakan. وهذه أصول تنوين وصول وهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع
تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به ومخبرها أجل من وصفها فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يغني عن كثير من التفسير الجلي خالية من هذه البحوث النافعة. طيب terus أرجو الله وأسأل الله أن يتم أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إيرادها ويفتح لنا من خزائن جوده من خزائن جوده. Kenapa dia tidak baca khazainah? Karena dia sigo mutahal jumu. Dia mana enggak syarat, ya dia mudhaf. Terus. وقرم ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. Bagus, terus. وعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله لأن الله أمر بتدبر كتابه وتفكر في معانيه والاهتداء بآياته وعلى القائمين بذلك وجعلهم بأعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب ولو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثير في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وقاعدة أساس السعادة في الدارين. Asas din. Situ apa? Sa'adah situ? Oh. Di sini cetakan saya qaidah asasatid din. Baik, apa? Lanjut. وصلاح الأمور الدين والدنيا والآخرة وبه يتحقق للعبد حياة زاهرة بالهدى والخير والرحمة ويهيئ الله له أطيب الحياة والباقيات الصالحات فلنشرع lamul amr itu di kasrah ya. Lamul amr di kasrah ketika sebelumnya bukan huruf fa, waw dan thumma. Ya, paham ini? Selain za, taib, ba, waw, fa dan thumma. Kalau sebelumnya fa, waw dan thumma maka dia disukun. Coba ulang. فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت بفهم قاعدة الأسباب وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها تبين طريقها ومنهاجها لم يحتاج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل ونسأله تعالى أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه. طيب. قال رحمه الله في مقدمة كتابه القواعد الحسن المتعلقة بتفسير القرآن على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. Jadi cetakan saya tidak ada wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Baik. Ini muqaddimah yang dikandang dengan khutbatul hajah. Bisa dipahami? Baik. Ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ini menyebutkan di syarahnya, di ta'liqnya, bahwasanya akhadha al-muallif Syekhuna Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala rahmatan wasi'ah
وأسكنه فسيح جنات هذه القاعدة في رمضان وهو يقرأ القرآن كما يظهر ابتلاء من أول رمضان إلى سادس شوال في أيام قراءة القرآن وأيام الصوم. Subhanallah. Jadi beliau ini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengarang buku ini. Itu dimulai dari di awal Ramadan. Ya, dalam keadaan beliau membaca Al-Quran, maksudnya sambil meraja, sambil ya membaca Al-Quran. Ya, sambil menulis, sambil ya mengaji, sambil ini. Mungkin juga beliau mengajar, ada jadwal mengajarnya. Ini dimulai dari awal Ramadan sampai sadis Syawal, sampai 6 Syawal. Dan kata Syekh ini hari-hari membaca Al-Quran dan hari puasa. Ya, kenapa ada puasa Ramadan, ada puasa Syawal? Bisa dipahami? Ya, subhanallah. Baik. Ini karangan yang sangat berkah. Ya. Dikarang ya sambil ya melakukan ibadah-ibadah. Dan ini tentunya pelajaran bagi kita. Maksudnya menuntut ilmu itu tidak mengharuskan kita meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau memang kita bisa gabung ya. Tapi tentunya ibadah menuntut ilmu itu jauh lebih afdal dibanding ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Bukan berarti ibadah sunnah itu kurang. Tapi karena manfaat dan faedah dan pahala yang luar biasa dari menuntut ilmu. Ketika seorang memiliki ilmu, itu tentunya dia bisa membimbing manusia, mengajari manusia, memberi hidayah di tengah manusia. Hidayatul irsyad wal bayan. Yang dengannya orang mendapatkan kebaikan yang jauh, dia dapat pahala jauh lebih besar dibanding dia melakukan ibadah yang manfaatnya terbatas pada dirinya sendiri. Baik. Beliau sebutkan mukadimah, amma ba'du. Ya, ini amma ba'du, setelah amma pasti ada fa, ya. Itu kaidah. Setelah ada amma yang di fathah, amma bukan imma ya, amma, ada amma pasti ada fa setelahnya. Ya, ada fa setelahnya. Baik. Amma ba'du fa, ini fa-nya. Fahadhihi usulun wa qa'idu fi tafsir al-Qur'an al-Karim. Kata Syekh, ini adalah usul, pokok-pokok wa qawaid dan kaidah-kaidah dalam tafsir Al-Quran Al-Karim. Yang mana usul dan kaidah ini jalilatul miqdar, sangat mulia kedudukannya, azimatun nafa, sangat besar manfaatnya. Paham ini? Dan kama qala rahimahullah, ini kaidah-kaidah ini jalilatul miqdar, sangat mulia kedudukannya, sangat besar manfaatnya. Yang mana fungsi dari kaidah dan usul ini tu'inu qari'aha wa muta'ammilaha ala fahmi kalamillah. 1. Wal ihtida'i bih. 2. Yang mana usul dan kaidah ini akan membantu qari'ah, orang yang membacanya, wa muta'ammilaha, ta'ammala ya ta'ammalu, dan orang yang memperhatikannya, itu orang yang mempelajarinya. Kaidah dan usul ini akan membantu dia untuk memahami kalamullah, memahami Al-Quran, wal ihtida'i bih, dan mengambil hidayah ya dengan Al-Quran, mengambil manfaat dari Al-Quran. Itu betul kata beliau rahimahullah. Kalau kita pelajari ini akan membantu, sangat membantu sekali. Ya, akan dalam kita dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti antum kalau sudah pelajari kaidah ini, pahami dengan baik, antum praktekkan. Itu kadang kita baca terjemahan itu kalau kita lihat itu ringkas sekali. Ternyata ayat ini sangat dalam maknanya. Bisa dipahami? Termasuk yang sering kita ulang itu ya, apa nakirah ya, fi siyakin nafi aw nahi aw istifham aw syart, itu ada di sini. Paham ini? Mufrad mudhaf ya'um, ya. Kata yang mufrad tapi dia jadi mudhaf, paham ini? Maka maknanya umum. Itu ada juga di sini. Alif lam al-istiqraqiyah al-jinsiyah, maknanya umum. Nah, di sini juga ada. Paham ini? Man, ma, dan teman-temannya maknanya umum. Ya, mayuridillahu bihi khairan, pakai man. Paham ini? May ya'mal salihan, itu maknanya umum. Dan itu semua ada di kaidah-kaidah beliau ya, di awal-awal kaidah bahkan. Paham ini? Jadi itu akan membantu kita memahami ya Al-Quran dan mengambil hidayah, mengambil manfaat. Karena kadang kita baca kurang manfaatnya. Betul kita dapat pahala, dapat kebaikan, tapi kurang manfaatnya, kurang pengaruhnya bagi jiwa. Karena mungkin kita kurang paham. Ya memang kita butuh ya, pelajari kaidah-kaidah.
Wa makhbaruha ajallu min wasfiha. Dan khabar ya tentang kaidah ini lebih mulia dari menyifatinya. Jadi kalau kita biar gambarkan bagaimanapun, nah ini terbatas. Berbeda dengan khabar-khabar ketika orang belajar. Paham ini? Bahasa kita sekarang itu testimoninya. Paham ini orang manfaat yang didapat ketika habis belajar ini subhanallah, luar biasa. Paham ini? Kenapa bisa seperti itu? Fa innaha taftahu lil 'abdi min turuq at-tafsir wa minhaj al-fahmi 'anillahi ma yu'inu 'ala katsirin min at-tafasir al-haliyati fi hadhihi al-buhuth an-nafi'ah. Karena kaidah dan usul ini ya, pokok-pokok dan kaidah-kaidah ini akan taftah, akan membuka bagi hamba dari metode penafsiran, turuk ya, thariqah itu metode penafsiran, dan minhaj metode dalam memahami ya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terbuka baginya apa yang bisa membantu pahami dia dalam memahami banyak dari tafsir-tafsir yang kosong dari pembahasan yang bermanfaat itu. Paham ini? Oh, tafsirnya sudah panjang ya. Paham ini? Banyak pembahasan di situ. Jadi ketika dia kosong dari kaidah-kaidah yang beliau sebutkan ini, itu kadang kita sulit memahami. Paham ini? Walaupun kadang banyak penjelasan, banyak fawaid dari sisi yang lainnya. Tapi dengan kita pelajari kaidah ini akan terbuka bagi hamba metode penafsiran, metode memahami ya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang membantu banyak kita dalam memahami tafsir yang tidak ada seperti ini di dalamnya. Paham ya? Yang tidak ada seperti dalamnya itu membantu kita. Dengan kita sudah belajar ini, kita baca tafsir manapun, masya Allah, bisa luas kan. Paham ini? Baik. Kata Syekh, beliau berdoa, arjullaha. Afan ini saya baca ya. Atau saya baca ya, kitab ini saja. Untuk membandingkan ya, perbandingan tadi ada beberapa yang beda. Arjullaha wa as'aluhu ayyutimma ma qasadna iradah. Saya berharap kepada Allah dan aku meminta kepadanya agar Allah yutimma, menyempurnakan apa yang kami maksudkan ya, iradahu. Ya, itu maksud beliau, niat beliau. Beliau hanya berharap dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan hal tersebut. Wa yaftahu lana wa yaftaha lana min khazaini judihi wa karamihi. Dan aku juga berharap dan memohon kepada Allah agar Allah membuka untuk kita dari perbendaharaan kedermawanan Allah dan kebaikan Allah, ma yakunu sababan lil wusuli ila al-ilmi an-nafi'i wal hudal kamil, yang mana itu semua dari kebaikan Allah, paham ini, kepada kita semua itu bisa menjadi sebab kita sampai untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan petunjuk yang sempurna. Baik, ini intinya. Bagaimana kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat dan petunjuk yang sempurna. Itu ilmu dan amal. Wa'lam, kemudian kata Syekh, wa'lam, ketahuilah anna ilmu tafsir ajallul ulum ala al-itlaq wa afdaluha wa aujabuha wa ahabbuha ila Allah. Ketahuilah bahwasanya ilmu tafsir adalah ilmu yang paling mulia. Ajallul ulum. Ya, ajallu, afdal, aujab, ahab, itu semua isim tafdhil. Dan ketika dia sebagai mudhaf maka maknanya yang paling. Ya, kalau ada min setelahnya maknanya lebih dari, lebih titik-titik dari. Di sini dia mudhaf. Ajallul ulum. Ilmu yang paling mulia 'alal itlaq, secara mutlak. Wa afdaluha, dan yang paling afdalnya, wa aujabuha, wa yang paling wajibnya. Karena kita diperintah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Sudah lewat kan usul fit tafsir ya? Sudah lewat kan di usul fit tafsir. Di kitab yang pertama. Maksudnya kita diperintah untuk tadabbur. Tidak mungkin kita tadabbur kecuali tanpa dengan kita memahami maknanya. Nah, kita tidak bisa memahami maknanya kalau kita tidak belajar tafsir. Tidak belajar tafsir. Dan ini bukan tafsir, tapi kaedahnya, usulnya. Ini buku yang kita pelajari adalah usul dan kawaid yang membantu kita memahami banyak dari ayat-ayat. Wa ahabbuha ila Allah, bahkan ini adalah ilmu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Lianna Allah amara bi tadabburi kitabihi wa tafakkuri fi ma'anihi wal ihtida bi ayatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memerintahkan untuk mentadabburi kitabnya, tafakkur, memahami makna-maknanya, al-ihtida, mengambil hidayah dengan ayat-ayatnya, wa asna 'alal qa'imina bidzalik, dan Allah memuji orang-orang yang melakukan hal tersebut. Baik. Ihtida itu ya dia dominan ke arah amalan. Nah, ihtida mengambil petunjuk. Karena biar kita paham tadabbur, kalau kita tidak amalkan kan tidak berada di atas jalan juga. Paham ini? Jadi ihtida mengambil petunjuk dengan Al-Quran itu dengan mengamalkannya setelah dia tafakkur dan tadabbur. Wa ja'alahum fi 'alal maratib, dan Allah telah jadikan mereka di derajat yang tertinggi. Paham ini? Dan dalil-dalil tentang keutamaan para pembaca Al-Quran tentunya tidak lepas dari makna ini. Paham ini? Jadi jangan kira dalil-dalil tersebut hanya mencakup orang sekedar baca saja begitu. Ya. Tapi tentunya yang paling pokok bagaimana dia baca dan amalkan. Baca, pahami, amalkan. Seperti yang kita pernah singgung tentang makna tilawah ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Itu yatlunahu haqqa tilawatihi, itu tilawah maknanya 3. Tilawah lafziyah, tilawah ma'nawiyah, tilawah hukumiyah. Paham ini? Ya, semua dalil-dalil ya, orang-orang yang ditinggikan derajatnya dengan Al-Quran itu arahkan ke sini. Afdalukum atau khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, itu diantaranya betul. Sering-seringnya dipakai dalam pembahasan tajwid. Ya, dibaca dalil itu kan. Ya, orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya itu banyak-banyak dipakai di pelajaran tajwid. Tapi tahukah kita bahwasanya mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran bukan hanya apa lafaznya, tapi maknanya juga. Ya, dan ini yang jauh lebih besar. Banyak orang hafal Quran, amin, punya qiraah ini dan itu, tapi tidak diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Akidahnya Asy'ariyah, ya, akidahnya menyimpang. Padahal Al-Quran penuh dengan penetapan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sifat-sifat yang mereka tolak. Ya, apa yang mereka hafal adalah kalamullah yang mereka tidak mau tetapkan untuk Allah. Coba lihat. Itu banyak seperti itu, jangan kira ya. Jangan kira. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pelajaran Al-Quran itu dengan maknanya. Ini yang kita titik beratkan ke sini. Jadi Allah jadikan mereka pada derajat yang tertinggi itu dimaklumi ahli-ahli Quran, ya. Paham ini? Dia akan diangkat derajatnya dalam surga. Setiap ayat dia diangkat, dia baca satu ayat diangkat terus. Paham ini? Bisa paham ya? Baik. Dan tentunya dia tidak samar bagi kita ya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Itu harus kita pahami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Quran, diangkat derajatnya, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat, dan wa yadha'u bihi akharin, dan Allah rendahkan ya yang lainnya. Ya tentunya ditinggikan dengan apa dia pelajari, ya, lafaznya, maknanya, tafsirnya, dia paham, dia amalkan, tinggi pasti tinggi. Ya, jadi kalau misalnya dia tinggalkan, ya, mau belajar lafaznya atau dia belajar lafaznya tidak mau pelajari maknanya, dia rendah. Seperti yang barusan kita sebutkan, dia ahli Quran tapi sayangnya akidahnya, paham ini, ada menyimpang. Ya tentunya itu cacat, ya, paham ini. Nah, tentunya Al-Quran itu akan menuntun kita kepada petunjuk, ya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Itu standar. Ya, jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman wahai para sahabat, maka faqad ihtadaw. Maka sungguh mereka telah berada di atas hidayah, petunjuk. Amin. Ketika mereka beriman menyelisihi apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhu, maka tentunya ini cacat. Jelas. Paham ini? Walaupun di sisi yang lainnya ya diuji dengan adanya kelebihan dari sisi Al-Quran. Baik. Kemudian wa wa'adahum asnal mawahibi, dan Allah telah menjanjikan kepada mereka asnal mawahibi, mauhib yang paling tinggi,
pemberian yang paling tinggi, asna. Taib. Itu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Falau anfaqal 'abdu jawahir 'umrihi fi hadzal fanni lam yakun dzalika katsiran fi jambi ma huwa afdalul matalib wa 'azamul maqasid wa aslul usuli kulliha wa qa'idatu asasi sa'adati fid darain. Taib. Wa salahi umurid dini wad dunya wal akhirah. Taib. Seandainya hamba menginfakkan, itu menghabiskan ya jawahir umri. Paham ini? Umurnya yang paling berharga sekalipun. Jawahir itu perhiasan ya. Jawahara. Perhiasan yang sangat mahal. Itu apa? Umur kita. Ya sangat berharga, tidak bisa dinilai dengan uang. Walaupun kita habiskan umur kita fi hadzal fan, dalam mempelajari ilmu ini, itu ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Maka itu tidaklah banyak jika dibandingkan fi jambi, jika dibandingkan apa? Dia itu ilmu tafsir itu yang merupakan afdalul matalib. Paham ini? Matlab yang paling afdal, tujuan yang paling mulia, wa a'zamul maqasid. Ya, sama mirip mana? Maksud yang paling agung. Bahkan aslul usuli kulliyah, pokok dari segala pokok agama. Bahkan kaidah pokok dari kebahagiaan hamba di dua negeri. Fid darain, itu negeri dunia dan negeri akhirat. Bahkan kaidah dalam baiknya perkara agama dan dunia dan akhirat hamba. Wa bihi yatahaqqaqu lil 'abdi hayatun zahiratun bil huda wal khairi war rahmah. Dan dengan mempelajari ilmu tafsir ini, taib akan terwujud bagi hamba kehidupan yang diterangi dengan petunjuk kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam banyak ayat ya. Ya, paham ini? Al-Qur'an adalah hudan, nurun, ya, rahmah dan seterusnya. Mau'izah min rabbikum dan seterusnya. Ini banyak sekali terulang. Baik. Kapan ini terwujud semua? Dan ini sudah berlalu tentunya di usul fit tafsir, dan itu bisa lihat di sifat-sifat Al-Qur'an itu dengan kita mempelajari tafsirnya. Baik, wa yuhayyi Allahu lahu athyabal hayati wal baqiyatis shalihat. Dan Allah telah menyiapkan bagi hamba tersebut untuk kehidupan yang paling indah, wal baqiyatis shalihat. Baik, kemudian kata Syekh fal nashra'il ana, itu lamul amr. Ya, lamul amr. Lamul amr asalnya di kasrah. Mirip dengan mirip dengan lamut ta'lil, ya, lamul juhud. Ini mirip. Lamul juhud, lamut ta'lil, lamul amr ini asalnya di kasrah. Kecuali lamul amr. Lamul amr dia akan disukun ketika sebelumnya 3 huruf. Itu bisa ditulis ya, supaya kalian jangan keliru bacanya. Dia lamut ta'lil, lamul amr, lamul juhud, ya. Dan yang lainnya itu bahkan lamul jar, lam huruf jar itu asalnya di kasrah semuanya, kecuali lamul amr. Dia bisa disukun ketika sebelumnya 3 huruf. Yang pertama waw, yang kedua fa, yang ketiga summa, yang ketiga summa. Dalam Al-Quran ya saya dapati 2, thummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum. Thummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum. Disukun tak? Bukan thumma liyaqdu, tapi thummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq di surah Al-Hajj. Itu thumma dan fa. Thumma dan waw. Adapun untuk fa dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Fal sukun tak? Au liyasmut. Ya, kasrah. Karena sebelumnya bukan waw, fa dan thumma, tapi au liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro, falyukrim dhaifa. Itu semuanya lamul amr. Sini fal nashra'il ana bi dzikril qa'id wad dhawabit ala wajhi al ijaz alladhi yahsulu bihi al maqsud. Maka mari, yaitu amarnya, mari, ayo
Mari kita memulai ya, syuru' ya, af'al syuru'. Maksudnya syara'a ini artinya memulai, bukan mensyariatkan ya. Fal nashra' itu artinya mari kita memulai sekarang dengan menyebutkan kaidah dan dhawabit secara ringkas ala wajhil ijaz, dengan ringkas yang dengannya terwujud maksud. Maksudnya beliau sini tidak berpanjang lebar. Walaupun ada beberapa kaidah nanti banyak contohnya. Itu pencontohan saja. Ya, dan alhamdulillah itu kita syukuri banyak contohnya. Paham ini? Adapun dari sisi penjelasan pemaparan kaidah itu beliau tidak berpanjang lebar, ringkas sekali. Paham ini? Bahkan ada kaidah yang sangat ringkas ya. Beliau jelaskan sedikit, kasih contoh, pindah lagi kaidah berikut. Li'annahu idza fataha lil 'abdi al-babu. Taib wa tamahhadat bifahmil qa'idah. Coba apa ini namanya? Setakat saya wa tamahhadat indahu al-qa'idah. Tidak ada al-asbab situ ya, dihapus itu. Al-asbab dihapus. Kalau dicetakan saya wa tamahhadat indahu al-qa'idah. Taib. Wa tadarraba minha bi'iddati amthilatin tuwaddihuha wa tubayyinu tariqaha wa manhajaha. Lam yahtaj ila ziyadatil basti wa kathratit tafasil. Kenapa beliau ringkas saja dalam memaparkan kaidah? Beliau sebutkan kaidah, judulnya, kemudian beliau uraikan sedikit. Karena kata Syekh, idza fataha lil 'abdi al-bab. Karena kalau sudah terbuka bagi hamba pintu, ya, pintunya sudah terbuka dalam memahami tafsir, dalam memahami kaidah-kaidah ini, ya, usul-usul ini. Kemudian wa tamahhadat indahul qa'idah, kan. Kemudian apa kaidah itu sudah di sisinya sudah siap, sudah bagus. Kemudian wa tadarraba, dia latihan ya dengan beberapa contoh yang menjelaskan dan menerangkan jalan dan manhajnya, maka hamba tersebut tidak butuh untuk tambahan pemaparan dan banyak rincian. Banyaknya rincian. Bisa paham ya? Pintu sudah terbuka, ya, kaidahnya Masya Allah. Ada kasih contoh, sudah selesai. Kita tidak butuh lagi pemaparan panjang lebar, kemudian apa? Rincian-rincian yang banyak. Wa nas'aluhu ay yumiddana bi'aunihi wa lutfihi wa taufiqihi. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencurahkan kepada kita ya pertolongannya, kelembutannya dan taufiknya. Paham ini? Wa ayja'alana hadi muhtadin. Wa ayja'alana hadina muhtadina. Dan Allah, semoga Allah, aku meminta kepada Allah agar menjadikan kita semua hadin, ya, orang-orang yang memberi petunjuk, muhtadin, dan orang yang bisa mengambil manfaat dari petunjuk. Paham ini? Lawannya dhallun mudhil, kan begitu. Dhallina mudhillin, itu lawannya. Sesat pada dirinya, mudhillin, menyesatkan yang lain. Itu lawannya, hati-hati. Paham ya? Itu mengerikan jamaah sekalian. Allah musta'an. Ya. Dia belajar, malah jadi dhallin, mudhillin. Ya, dia sesat dan menyesatkan orang. Na'udzubillah. Paham ini? Itu mengerikan, itu banyak seperti itu. Ya, apalagi ahlul bid'ah. Paham ini? Ahlul ahwa itu memang sengaja belajar. Semakin dia belajar semakin sesat, dan semakin dia belajar semakin ngeri kemampuan dia dalam menyesatkan umat. Paham ini? Itu kerjanya tiap hari. Itu kerjanya tiap hari. Masuk di media sosial, masuk di sini. Butuh kita minta, jemaah sekalian. Butuh kita minta, sebagaimana yang Syekh minta. Minta diri kita dijadikan oleh Allah hadin, muhtadin. Bisa memberi hidayah, petunjuk kepada orang, jadi lentera, penerang, dan kita sendiri bisa mengambil manfaat dari hidayah tersebut. Dan jangan sampai kita seperti lilin juga, ya. Seperti lilin menerangi sekitarnya, tapi dia sendiri hancur. Paham ini? Tidak seperti itu kita dididik. Paham ini? Baik. Bimannihi wa karamih, ya. Baik. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, masih banyak waktu, silakan lanjut. Assalamualaikum. ثم قال المصنف رحمه الله القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابها وطرقه الموصلة إليها فلا بد أن يفلح وينجح ويصل به إلى غايته وقال الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأقوى من طرق الموصلة إليها ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها بل هو أساسها وأصلها واعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهل الأمور وأقوامها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا إذا قرأوا عشر آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل فينزلونها على الأحوال. Teman-teman ketika temannya baca tolong disimak ya, tolong disimak. Itu manfaatnya itu banyak. Di antaranya kita bandingkan apa yang ada di kepala kita dengan kepalanya teman kita. Paham ini? Dan apa yang kita tegur nanti dari ustaz. Dan itu bermanfaat sekali, bermanfaat. Jangan kira ya, kalau kalian melamun rugi. Itu diantara belajar baca kitab itu menyimak orang. Ya, dan kalian harus punya kemampuan dengan telinga antum yang dua itu antum harus tahu ini teman keliru, di mana kelirunya, kenapa keliru dan seterusnya. Harus tahu. Nah, dengan kita latih pendengaran itu insya Allah bagus sekali. Paham ini? Dan nanti kita kadang salah di tempat yang sama kita ingat, oh dulu teman saya pernah salah, keliru, diluruskan sama ustaz seperti itu. Ya, jadi jangan kalau teman kalian baca disimak. Ya, disimak baik-baik. Terus وينزلون على الأحوال الواقعة يؤمنون بها احتوت عليه من العقائد والأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها ويطبقونها على جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون بحقوقها ومطلوبها وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وتدارك ما نقص منها وكيف التخلص من الأمور الضارة ويهتدون بعلومه ويتخلقون. Ini para sahabat ya, coba lihat antum ya. Fayahtaduna bi'ulumihi wa yatakhallaquna. Lanjut. ويتخلقون بأخلاقه وآدابه ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم ومطالبون مفعول به اسم مفعول mereka dituntut diharuskan ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل به يقتضيه بما يقتضي. Bagus, terus. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير. Luar biasa, terus. وقويت معرفته واستنارت بصيرته واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات. Luar biasa, terus. Kharijiyah. Al-kharijiyah وعن البحوث الخارجية وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحواله مع أوليائه وأعدائه فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. Ya, jadi paham ya? Jadi bahasa Arab punya peran ya, punya peran yang sangat besar. Bahasa Arab dan sirah. Ilmu bahasa Arab, nahwu saraf, ya, dan yang lainnya begitu pula tentang sirah nabawiyah. Ya, karena mau tidak mau ya tidak lepas ya. Seperti yang kita sudah sebutkan di usul fit tafsir itu qasasul Quran, di antara bentuknya apa? Itu kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersama kaum muslimin, bersama musyrikin, bersama munafikin. Ya enggak? Paham ini? Itu kisah ya, bagian kisahnya saja.
Ya, belum lagi yang hukumnya, perintah dan larangan halal haram. Paham ini? Kaitannya dengan erat kaitannya dengan sejarah, dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus وقد علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها حات عليها زاجر عن المضار كلها وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق ظهر له عظم مواقع idhamu ظهر له عظم مواقعها وكثرة فوائدها وثمراتها wa thamarati. Baik. ويلحق بهذه Sabar. القاعدة Ya, sudah. Ini lanjutan di kaidah kedua. Tapi kata Syekh rahimahullah, kaidah yang pertama, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama dari al-qaidul hisan fi kaifiyati talaqqi tafsir. Itu dalam metode ya pengambilan ilmu tafsir. Pelajari ilmu tafsir. Bagaimana kaifiyahnya? Bagaimana metodologinya? Kata Syekh, kullu man salaka tariqan wa amila amalan wa atahu min abwabihi wa turuqihi al-musilati ilayhi fala budda an yufliha wa yanjaha wa yasila bihi ila ghayatihi. Subhanallah ya. Diawali dengan kaidah juga. Kayak dengan rumus. Kama qala ta'ala wa'tul buyuta min abwabiha. Kata Syekh, kullu, semua, man salaka tariqan, orang yang menempuh jalan dan beramal dengan amalan dan dia datangi hal tersebut dari pintu-pintunya dan jalan-jalannya yang mengantarkan kepadanya, maka mau tidak mau dia pasti ayyufliha, pasti dia beruntung dan berhasil. Najah, yanjahu. Ya, kalau najah yanju selamat. Itu masdarnya najatun. Kalau ini najah pakai hak. Paham ini? Ya, ketika dia tempuh jalan, dia beramal, paham ini? Dia berusaha dan dia datangi perkara tersebut dari pintunya dan jalan-jalan yang mengantar kepadanya, maka pasti kata Syekh dia beruntung dan berhasil. Pasti dia yasila bihi ila ghayati. Pasti dia sampai kepada tujuan, maksud dan cita-citanya. Dengan apa yang disebutkan tadi. Tempuh jalan, paham ini? Amila amalan, ada usaha, dan dia datangi dari pintunya, dari jalur-jalur yang mengantar kepadanya, maka pasti dia sampai. Pasti dia beruntung dan berhasil. Kama qala ta'ala, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Maksudnya apa? Kita dalam semua ilmu, paham ya? Semua ilmu, semua cabang ilmu, termasuk ilmu tafsir, itu ada apanya? Ada tahapan-tahapannya, ada jenjang-jenjangnya, ada jalan-jalan yang mengantar kepada ilmu tersebut. Maka apa? Kita harus tempuh jalan itu. Harus berjuang, beramal, jalani proses itu. Nah, kita datangi di pintu-pintu, di jalur-jalurnya, maka pasti berhasil, pasti sampai, pasti sukses. Ya, beda misalnya ada orang mau belajar baca kitab, tahu nahwu, dia langsung lompat, langsung mutammimah, langsung kotor nada ai, dia nasallo. Amin. Dia tidak tempuh jalannya, mau lompat, mau cepat. Ya, kalau antum sabar dari nol, pelan-pelan, ya jangan hitung waktunya, jangan hitung, ya durasinya sudah sekian tahun, tidak, tapi jalani saja. Datangi dari pintunya, jalur-jalurnya, pasti antum akan sampai. Ya, semua ilmu, semua ilmu nahwu, sharah, baca kitab, fikih, usul fikih dan seterusnya, semua termasuk ilmu tafsir. Bisa paham ini? Datangi sesuai dengan jalurnya, tahapan-tahapannya, bersabar, pasti sampai. Ya toh? Ibarat kita misalnya mau antum mau ke mana? Mau Parepare, mau ke Mamuju, Topoyo, mau ke Gorontalo, ke Manado, tempuh saja jalurnya. Ya. Tanpa melihat waktu, dalam arti waktu kan urusan lain. Ya tempuh saja. Jangan mau misalnya antum mau ke Manado, lari ke Takalar, lurus ke Bantaeng, ya. Lurus ke Bulukumba. Ya. Gimana mau sampai ke Manado? Nanti mutar sampai ke Siwa nanti jadinya. Jadi bukan ke Manado. Kan begitu. Nah, ada jalurnya toh.
Ibarat kita misalnya kita mau ke sentral, tahu sentral? Ya, mau ke sentral tapi lari ke selatan. Ya, lari ke mana itu? Lari ke Patung Masa, lari ke Limbu. Mana ada pasar sentral sana? Ya. Ini ada jalan-jalannya. Semua segala sesuatu seperti ini. Ini beliau kasih rumus umum. Paham ini? Ini kaidah. Jadi saya katakan ini kaidah. Beliau awali kaidah ini dengan kaidah. Kullu man salaka tariqan aw amila amalan atahu min abwabi wa turuqi wal mustajila fala budda yaflih wa yanjah wa yasila bihi ila ghayat. Baik. Wa kullama 'azama al-matlubu ta'akkada hadha al-amru wa ta'ayyana al-bahth at-tam 'an amthali wa aqwami turuqil musalati ilaih. Wa kullama 'azama al-matlub, dan setiap kali apa yang kita cari, cita-cita kita, tuntutan kita, keinginan kita itu semakin besar, maka ta'akkada hadzal amru, maka perkara yang beliau sebutkan ini semakin harus. Itu apa? 3. Salaka tariqan wa amila amalan wa atahu min abwabihi wa turuqil musilati ilaih. Ini 3. Kapan semakin besar tujuan kita, cita-cita kita, maka ini semakin harus. 3 perkara. Wa ta'ayyana al-bahthu at-tamu an amthali wa aqwami turuqil musilati ilaih. Dan harus ta'ayyan, wajib kita al-bahthu at-tam. Paham ini? Mencari dengan sempurna tentang jalan ya yang paling lurus, yang paling cepat menyampaikan kita pada tujuan tersebut. Ini antum kalau dalam metode ilmu manajemen apa itu orang ahli dunia, ini jangan tanya. Kerjanya mereka di sini. Perusahaan mau produksi ini, paham ini? Produksi produk ini. Ya, dia butuh waktu sekian, dia kumpulkan insinyur ahli ini, saya mau bikin begini, kira-kira berapa waktu. Karena jangan lama-lama, jangan sampai boros. Ya, banyak uang keluar. Ya, untungnya sedikit dan seterusnya. Itu dibahas. Ya, itu satu tujuan, metodenya begini, alatnya harus datangkan begini. Ya, bahannya harus seperti ini. Mereka sampai seperti itu, ahli dunia memahami dengan baik dan benar. Ya, itu perusahaan ketat sekali. Paham ini? Apalagi dalam perkara agama. Ya, dalam perkara agama yang kaitannya dengan dunia akhirat kita. Jadi ta'ayyan, wajib kita mencari dengan sempurna tentang jalan yang paling lurus, yang paling menyampaikan kita kepada maksud tersebut. Wala raiba annama nahnu fihi huwa ahammul umuri wa ajalluha bal huwa asasuha wa asluha. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya apa yang kita sedang berada di atasnya, dalamnya ini, itu ilmu tafsir adalah ahammul umur, perkara yang paling penting, yang paling mulia, bahkan dia adalah pondasi dan pokoknya. Kalau perkara lain saja harus seperti itu, semakin besar dia, semakin penting dia, maka kita harus ya memenuhi ya apa yang disebutkan tadi dari 3 perkara, dan harus kita cari betul-betul metode yang jalan yang paling cepat mengantarkan kita kepada tujuan itu, maka tidak diragukan lagi tentang ilmu tafsir ini lebih harus lagi. Karena ini yang paling penting, yang paling pokok, ya, yang paling mulia. Kemudian kata Syekh, fa'lam anna hadzal Qur'an al-'azima anzalahu Allahu li hidayatil khalqi wa irsyadihim. Ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an ini Allah turunkan untuk sebagai hidayah untuk makhluk dan untuk membimbing mereka. Wa annahu fi kulli waqtin wa zamanin wa makanin yurshidu ila ahdal umuri wa aqwamiha. Dan Al-Qur'an di setiap waktu, zaman dan tempat itu akan memberi petunjuk kepada perkara yang paling lurusnya, paling hebatnya. Paham ini? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini akan memberi petunjuk kepada yang paling lurus, yang paling hebat, paling luar biasa. Maka fa 'alan nasi, wajib bagi manusia ayatalaqau. Makna itu dibuang titiknya. Fa'ala an-nasi ayatalaqau makna kalamillahi kama talaqahu sahabatu radhiyallahu anhum ajma'in. Maka wajib bagi manusia itu, kita kaum muslimin, untuk mengambil, mempelajari makna kalamullah sebagaimana para sahabat mempelajarinya, mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu idza qara'u 10 ayatin aw aqalla aw akthar lam yatajawazuha hatta ya'rifu wa yuhaqqiqu ma dallat alaihi minal imani wal ilmi wal amal. Karena mereka, sungguh para sahabat radhiyallahu anhum, itu ketika mereka membaca 10 ayat dari Al-Quran, lebih sedikit atau lebih banyak dari 10, ini tidak harus pas 10 ya, kurang lebih, mereka baca
Taib 10 ayat, maka mereka tidak akan melewati 10 ayat itu sampai mereka ya'rifu, sampai mereka memahami, mengetahui maknanya. Wa yuhaqqiqu, dan mereka mewujudkan, yaitu mengamalkan apa ma dallat alaihi minal imani wal ilmi wal amal, apa yang terkandung dalam ayat tersebut dari keimanan, ilmu dan amalan. Baik, ini kalau metode begini kita pakai luar biasa ini ya, jadi terang hidupan kita. Ya, paham ya? Ya, kita belajar ayat, belajar ini langsung ya kita pahami dengan baik, terus kita amalkan, praktekkan, baik, luar biasa. Paham ya? Ya kan kita biasanya itu hafal saja, hafal. Ya kita kadang ya banyak lalai dari makna dan amalannya. Ya, mereka para sahabat tidak, 10 ayat. Ya, 10 ayat. Sedikit lebih kurang atau lebih banyak. Tidak sampai di situ saja, bukan sekedar memahami, ilmui, amalkan, tapi fayunzilunaha 'alal ahwalil waqi'ati. Kemudian mereka menempatkan ayat-ayat tersebut pada kejadian-kejadian ya yang terjadi, kondisi-kondisi yang terjadi. Ya, ada kejadian begini ini, misalnya ada musibah misalnya. Ya, semua ayat-ayat tentang kesabaran, tentang ujian dan cobaan ini karena sebab tangan manusia apa, dia langsung diarahkan ke situ. Paham ini? Dia dudukkan. Ya, ayat-ayat itu sesuai dengan kondisi dan keadaan yang terjadi. Yu'minuna bimahtawat alaihi minal aqaid wal akhbar. Mereka beriman dengan apa yang terkandung dalamnya dari akidah. Ayat ini yang paling pokok tentang akidah. Khususnya kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala dari al-asma' was sifat. Paham ini? Al-asma' was sifat. Baik, ini yang paling besarnya tentunya, keimanan kepada Allah. Dan yang lainnya dari rukun iman yang 6. Kemudian wa yanqaduna li awamiriha wa nawahiha, dan mereka tunduk kepada perintah dan larangan ya yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian wa yatabbiqunaha ala jami'i ma yashhaduna min al-hawadith wal waqa'i al-mawjudati bihim wa bighairihim. Ini mirip dengan yang tadi, itu mereka menerapkan, mengaplikasikan ayat-ayat Al-Qur'an itu pada semua yang mereka saksikan dari kejadian dan peristiwa yang terjadi pada diri mereka atau pada orang selainnya. Ya kan, kadang kita alami peristiwa langsung ingat ayat ini. Subhanallah ya. Ya, ada peristiwa terjadi begini, ingat ayat. Dapat nikmat, ingat ayat tentang nikmat. Dapat musibah, ingat ayat tentang musibah. Paham ini? Kita diuji dengan ini, ya. Paham ini? Ada perintah kita dan seterusnya. Begitu pula ketika orang lain yang mengalami. Kita tidak mengalami, tapi orang lain yang mengalami. Ya, kita dudukkan, aplikasikan ayat tersebut. Ayat-ayat yang kita sudah pelajari. Wa yuhasibuna anfusahum, dan mereka menghisab, muhasabah diri mereka, hal hum qa'imuna biha am mukhilluna bihuquqiha wa matlubiha. Apakah mereka sudah tegak ya melaksanakan, mengamalkan ayat ini, atau mereka mukhillun ya kurang, cacat dalam menunaikan hak-hak ayat tersebut dan tuntutan apa ayat tersebut. Kaifat tariqu ila sabati 'ala al-umuri nafi'ah wa tadaruki ma naqasa minha. Dan bagaimana metode jalan untuk kokoh di atas perkara-perkara yang bermanfaat, wa tadaruki ma naqasa minha, dan menyusul ya menutupi apa yang kurang darinya. Wa kaifat takhallusu minal umuri dharrati. Mereka hisab dari bagaimana kita bisa takhallus, lepas, selamat dari perkara-perkara yang membahayakan. Fa yahtaduna bi ulumi, sehingga mereka mengambil hidayah dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Wa yatakhallaquna bi akhlaqi wa adabi, mereka berakhlak dengan akhlak dan adab Al-Qur'an. Wa ya'lamuna annahu khitabun min alimil ghaibi wasyahadah muwajjahun ilaihim wa mutalabuna bi ma'rifati ma'ani wal amali bima yaqtadhi. Dan mereka yakin betul, ya'lamun, yakin betul bahwasanya ini Al-Qur'an adalah khitab ya, pembicaraan dari Allah alimul ghaib wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak, yang diarahkan kepada mereka. Dan mereka mutalabun, mereka dituntut ya, diharuskan untuk mengetahui maknanya dan mengamalkan kandungannya. Faman salaka hadha tariqa alladhi salakuh, maka barang siapa yang menempuh jalan yang mereka tempuh ini, salaku wa jamaah, kembali kepada para sahabat, yang ditempuh oleh para sahabat ini, wajatahada, dan bersungguh-sungguh dia kerahkan semua kemampuannya fi tadabburi kalamillah, dalam mentadaburi kalamullah, maka jawabannya in fatahalahul babul a'zam, maka akan terbuka baginya pintu yang paling besar fi ilmi tafsir, dalam ilmu tafsir. Wa sadaqa rahimahullah, dan ini betul. Paham ini? Kapan antum ya amalkan ini, maka terbuka pintu yang paling besar dalam ilmu tafsir. Wa qawiyat ma'rifatuhu, akan ma'rifahnya terhadap ilmu tafsir, ilmu Al-Qur'an akan kuat. Wastanarat basiratuhu, dan ilmunya akan terang ya, jelas. Wastaghna bihadhihi tariqati an kathrati takallufat wa an al-buhuthil kharijiyah, dan dia akan mencukupkan dirinya dengan metode ini dari banyaknya takallufat dan
pembahasan-pembahasan yang keluar dari apa hal-hal yang bermanfaat, wa khususan idza kana qad akhadha min ulumil arabiyyati janiban qayya, dan terlebih lagi ketika dia sudah mengambil dari ilmu-ilmu bahasa Arab ya sesuatu yang sangat kuat. Wa kana lahu ilmamun wa ihtimamun bi siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahwali ma'aulihi wa a'daihi, dan dia juga punya perhatian dengan sirah Nabi SAW bersama ya para walinya dan musuh-musuhnya. Fa inna dzalika akbar aunin ala hadzal matlab, karena sungguhnya ini adalah apa pertolongan terbesar untuk tujuan ini. Wa mata alimal abdu anna al-Qur'ana fihi tibyanun likulli syai' wa annahu kafilun bi jami'il masalihi mubayyinun laha hathun 'alaiha zajirun anil madari kulliha wa ja'ala hadhihi al-qa'idata nasba 'ainaihi wa nazzalaha 'ala kulli waqi'in wa hadithin sabiqin aw lahiq dhahara lahu 'idhamu mawaqi'iha wa kathrati fawaidiha wa thamaratiha. Ini di akhir ini paragraf ini kesimpulan ya, ketika hamba mengetahui Al-Qur'an padanya terdapat penjelasan terhadap segala sesuatu. Al-Quran mencukupi semua maslahat. Ya, paham ini? Menjelaskan semua maslahat tersebut, mendorong, memotivasi hamba padanya, menegur, menghardik dari perkara-perkara jelek, dan dia jadikan kaidah ini di depan matanya. Jadi, dudukkan kaidah ini pada setiap kejadian yang akan datang atau yang lalu, maka akan nampak baginya besar makna besarnya kedudukan kaidah ini dan banyaknya manfaat dan buah-buahnya. Dan ini akan berlanjut dengan kaidah yang kedua. Insyaallah kita baca hari Senin. Kita lihat persiapannya teman-teman yang ini baca persiapan. Ini bagus kalian bagi satu orang satu kaidah supaya lebih rapi ya. Jangan sampai persiapannya kurang sehingga kurang anunya. Ilahuna subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.